Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jetsa Putra Alpalango, NIM 242 381 2046, kelas B, Prodi Pengelolaan Hutan, jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan media jamur tiram sampai sterilisasi. Yang pertama, persiapan bahan. Langkah pertama, kita siapkan semua bahan utama untuk media jamur tiram. Komposisinya yang pertama, serbuk kayu 80%, dedak padi 25%, kapur 2%, tepung jagung 1%, air 70% dari total campuran, larutan MM4 3 sampai 4 tutupan botol atau 10 sampai 15 ml. Semua bahan ini dipakai supaya media punya nutrisi seimbang. Yang kedua, pengayakan. Proses pengayakan serbuk gergajian dilakukan untuk mendapatkan serbuk kayu yang lebih halus dan bersih sebagai bahan utama pembuatan backlog. Serbuk kayu yang baru dibeli biasanya masih bercampur dengan potongan kayu kasar, ranting kecil, atau kotoran lain sehingga perlu disaring terlebih dahulu. Ketiga, pencampuran media. Proses pencampuran media dilakukan setelah serbuk gergajian halus disiapkan. Semua bahan seperti serbuk kayu, dedak padi, dedak jagung, tepung tapioka, kapur, dan larutan MM4 dicampurkan secara merata di dalam wadah penampung seperti terpal. Pencampuran harus dilakukan dengan hati-hati agar seluruh bahan tercampur merata dan tidak ada bagian yang terlalu kering atau terlalu basah. Larutan MM4 biasanya ditambahkan sedikit demi sedikit sambil media diaduk sampai mencapai kelembapan yang pas, yaitu ketika media dapat digenggam namun tidak mengeluarkan air. Yang berikut, fermentasi dan pembalikan media. Proses fermentasi media dilakukan setelah semua bahan dicampur secara merata. Media yang sudah jadi kemudian ditumpuk dan ditutup menggunakan terpal agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Fermentasi berlangsung selama kurang lebih 7 hari, di mana pada tahap ini media akan mengalami peningkatan suhu dan pelepukan alami, sehingga teksturnya yang menjadi lebih halus dan nutrisinya lebih siap diserap oleh miselium jamur. Selama proses fermentasi dilakukan pembalikan media setiap 1 atau 2 hari sekali untuk menurunkan panas berlebih dan memastikan seluruh bagian media terfermentasi secara merata. Yang berikut, pengisian backlog. Proses pengisian backlog dimulai setelah media selesai dicampur dan difermentasi. Media yang sudah siap kemudian ditimbang sebanyak 1,5 kg untuk setiap kantong plastik tahan panas. Media yang telah ditimbang dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik. Setelah itu, penggunaan botol kaca atau botol plastik berfungsi sebagai alat pemadat. Botol ditekan-tekan ke dalam media untuk memastikan media benar-benar padat dan tidak banyak rongga udara, sehingga pertumbuhan miselium nantinya lebih merata. Pemadatan juga membantu menjaga struktur backlog agar tidak mudah berubah bentuk saat proses sterilisasi. Setelah media terisi penuh dan padat, bagian atas plastik dipanjangkan lalu diberi cincin atau ring dan diletakkan kapas sebagai penutup. Tahap akhir adalah mengikat bagian atas menggunakan karet gelang sehingga backlog tertutup rapat dan siap masuk ke proses sterilisasi. Dengan cara ini, setiap backlog memiliki berat dan kepadatan yang seragam sehingga mempermudah proses inokulasi dan pertumbuhan jamur tiram. Yang berikut, sterilisasi. Setelah backlog selesai diisi dan dipadatkan, langkah berikutnya adalah sterilisasi menggunakan alat steamer atau steamer. Steamer bekerja dengan memanaskan air hingga menghasilkan uap panas yang berfungsi membunuh bakteri, jamur liar, dan mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan kontaminasi. Backlog disusun rapi di dalam steamer, biasanya dengan posisi berdiri agar uap panas dapat meresap merata. Pada bagian luar steamer dipasang steamer otomatis untuk mengatur durasi pemanasan. Sterilisasi dengan steamer umumnya memerlukan waktu 7 jam, tergantung kapasitas alat dan
jumlah backlog. Suhu uap biasanya mencapai sekitar 100 derajat Celcius, cukup untuk mensterilkan media tanpa merusak selama proses berlangsung. Volume air dalam steamer dipastikan tetap mencukupi agar uap tidak berhenti di tengah jalan. Timer membantu memastikan proses berjalan sesuai waktu, sehingga tidak terlalu cepat maupun terlalu lama. Backlog dibiarkan berada dalam timer hingga proses selesai dan tidak langsung dibuka agar tidak terkena udara luar yang membawa bibit kontaminan. Setelah pemanasan selesai, backlog didiamkan terlebih dahulu hingga suhu turun dan benar-benar dingin sebelum masuk ke tahap inokulasi bibit. Dengan sterilisasi menggunakan steamer, media menjadi lebih bersih, steril, dan siap untuk ditanami bibit jamur tiram. Yang berikut inokulasi bibit. Setelah backlog dingin masuk ke tahap inokulasi bibit jamur, tahap ini harus dilakukan di ruang steril. Bagian atas backlog dibuka, kemudian bibit jamur tiram dimasukkan ke dalam lubang backlog setelah bibit masuk. Bagian atas ditutup kembali menggunakan kapas dan kertas atau penutup khusus. Tahan ini sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan jamur. Yang berikut inkubasi. Backlog yang sudah diinokulasi dipindahkan ke ruangan inkubasi. Backlog disusun di rak, suhu dijaga sekitar 24-28 derajat Celcius dan ruangan dibuat gelap. Di tahap ini miselium akan tumbuh menyebar dan menutupi seluruh media. Proses inkubasi biasanya berlangsung sekitar 20-30 hari. Itulah proses pembuatan media jamur tiram dari persiapan bahan sampai pemindahan setelah inokulasi. Seluruhnya tahap harus dilakukan dengan teliti agar pertumbuhan jamur berlangsung optimal. Sekian dan terima kasih.